Ku izin makan dulu yo. Ambil sini HP sini. Ya, engkau.
Mani kamu sana. Pak bersih juga kah? Punya air. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Ya kayaknya Mas. Baik Bapak Ibu, kita sudah pukul 9 ya. Kita mulai terlebih dahulu ya untuk sesi pada kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya Bapak Ibu ya di kelas PAI 22 ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Di tahun PPG kali ini Bapak Ibu tetap semangat Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ini orang-orang hebat dan selalu sabar dalam semua kegiatan ya Bapak Ibu ya. Apalagi di teman-teman SD atau SMP atau mungkin di teman-teman dinas semua ya. Sudah pengumuman piloting yang kemarin 1, 2, 3 sudah dinyatakan lulus, namun Bapak Ibu masih tetap berjuang. Tidak apa-apa Bapak Ibu ini orang-orang hebat, orang-orang yang insya Allah nanti derajatnya akan lebih baik lagi dari teman-teman yang lain. Saya tentunya merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan ya. Saya juga sama Bapak Ibu mahasiswa PPG juga 4 bulan sama seperti Bapak Ibu. Eh, dan di tahun ini Alhamdulillah bisa mendampingi Bapak Ibu di guru pamongnya. Baik Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu tentu di PPG ini walaupun banyak sekali tugas materi yang harus Bapak Ibu kerjakan ya, harus Bapak Ibu tunaikan. Saya yakin insya Allah ilmu yang akan Bapak Ibu dapat di PPG ini beda dari dinas yang kemarin baru selesai lulus. Tentunya Bapak Ibu ya, karena saya termasuk juga Bapak Ibu ya merasakan ya di dinas juga sama saya juga sebelum perkenalan Bapak Ibu ya. Oh Ya iya Pak, lupa, iya mohon Pak. maaf Bapak Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu saya kenalan dulu ya. Saya lupa Bapak Ibu. Sebentar. Ngapain sholat? Terlihat Bapak Ibu. Ya, Sudah Pak. lihat Bapak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, nama saya Pak Ahmad Amin Khairul Huda. Saya tanggal lahir di Grobogan, Jawa Tengah, 21 Maret 94. Pendidikannya S1 di STESA Jakarta, S2-nya sekarang lagi dalam proses. Saya bekerja di SD Tambora 02 Petang, Jakarta Barat, Bapak Ibu. Saya di Jakarta, di DKI Jakarta. Bapak Ibu apabila nanti ke Jakarta bisa menghubungi saya, insya Allah nanti saya ajak main ke rumah saya. Ya. Pengalaman saya Bapak Ibu, pengalaman saya eh, pengajar praktik guru penggerak. Di sini ada yang jadi guru penggerak Bapak Ibu. Ya, Ada Pak Ridwan, sama Bu Ana. Oh, Bu Ana. Bu Hanifa satu. insya Allah. Ya, saya juga guru penggerak Bapak Ibu dan fasilitator nasional guru penggerak Angkatan 8 dan guru penggerak rekognisi Angkatan 11.
Lalu pengembang aplikasi PMM, Bapak Ibu, saya salah satu yang mengembangkan aplikasi PMM yang besok sudah nggak kita pakai lagi ya aplikasi PMM-nya ya. Namun nggak apa-apa, Bapak Ibu sudah belajar banyak tentang PMM. Saya salah satu dari pengembang PMM-nya Bapak Ibu. Kemarin di 2023 kemarin sebelum yang guru penggerak apa namanya beralih ke PMM yang tadinya dari SIM PKB, nah saya salah satunya termasuk pengembangnya. Yang kedua, saya ketua Yayasan Sekolah Nur Hikmatul Qodiri, Bapak Ibu. Saya punya, Alhamdulillah, Tadis Nikmat, punya sekolah sendiri di Jakarta, dari TK, SD, SMP, SMA, terus narasumber berbagai praktik baik, penulis buku antologi, saya juga kurikulum KKG di Kecamatan Tambora, operator TPHI di Jakarta Utara, seksi diklat di PGRI Kecamatan Tambora, seksi kurikulum KKG Kota Jakarta Barat, anggota IG Kota Jakarta Barat, pengurus AKPAI DKI Jakarta. Terakhir kemarin Alhamdulillah saya harapan ke 1 tingkat provinsi GTK dedikatif waktu Jambore GTK kemarin ya, yang dari Kemendikbudristek. Dan terakhir guru pamong PPG dalam jabatan, Bin Syarif Hidayatullah dan wirausaha Bapak Ibu. Kalau nggak begitu ya kita nggak cukup untuk sendiri, untuk sampingan Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya, saya biasa dipanggil Pak Amin Bapak Ibu. Oke, sedikit singkat profil dari saya Bapak Ibu ya. Insya Allah selama 1 bulan ke depan kita akan berbagi bersama. Bapak Ibu, di sini Alhamdulillah kalau ada guru penggerak, jadi sudah paham lah Bapak Ibu ya, bisa yang guru penggerak bisa apa bantu-bantu teman-temannya yang mungkin dalam hal ini bisa saling bagi ya Bapak Ibu ya. Salam dari saya fasilitatornya nih, Bapak Ibu kalau guru penggerak di sini. Baik Bapak Ibu, ikan cepat, ikan bagus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, nggak bertele-tele ya. Saya share screen materinya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu tentunya ini materi yang kemarin kami dapat apa namanya terkait dengan PPL, pembelajaran PPL di PPG 2024, alternatif penguatan model deep learning, Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini baru kemarin Bapak Ibu. Dan saya melihat itu kan dari teman-teman guru pamong, teman-teman dosen-dosen, sepertinya kelas ini yang insya Allah beruntung Bapak Ibu kita tampilkan apa namanya materi-materi pembekalan untuk PPL. Karena di kelas-kelas sebelumnya Bapak Ibu dari teman-teman dosen maupun teman-teman guru pamong itu belum menampilkan karena beliau itu di hari Sabtu kemarin, karena waktu kita PPL kan mulai dari Sabtu kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya mereka beliau ini sudah start duluan. Jadi informasi-informasi mungkin yang terkait dengan PPL kita ini belum tersampaikan. Nah, insya Allah pada kegiatan sesi pagi hari ini ilmu-ilmu yang kemarin kita dapat akan saya sampaikan di kegiatan sesi pagi hari ini. Karena kalau tadi malam kita sampaikan pasti bisa sampai malam, bisa sampai jam 10, jam 11 mungkin kalau apa namanya asik dengan diskusinya bisa lebih dari itu. Makanya eh, boleh kita jadwalkan di besok pagi harinya. Nah, insya Allah pada pagi hari ini saya akan sampaikan semampu saya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, baik agenda kita Bapak Ibu pengantar. Yang pertama, yang kedua kurikulum PPG, inovasi pembelajaran PPL PPG. Yang keempat, aktivitas pembelajaran di PPL. Yang kelima, instrumen self assessment. Yang keenam, LMS dan penilaian. Yang ketujuh, rekomendasi. Ini kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah ini ya sering mendengar yang konsep deep learning ya. Di sini yang S2 ada Bapak Ibu, yang sudah S2 belum ya? Pak, Sudah ada. Belum, belum, Pak. belum. Oh, insya Allah mudah-mudahan segera ya Bapak Ibu ya, karena kita juga harus dituntut perkembangan zaman juga. Insya Allah ada rezeki kita bisa lanjut ke S2-nya. Baik Bapak Ibu, di sini PPL kita tentunya di Pak Menteri Pendidikan, Pak Abdul Mukti ya, ini termasuk salah satu juga guru besar kami di UIN Syarif Hidayatullah ya. Beliau adalah guru besar kami juga, yang insya Allah di kegiatan kurikulum di 2025 besok yang pendekatannya menggunakan konsep pendekatan deep learning. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu sebelum saya lanjut deep learning itu apa? Belum ya? Dulu, Pak. Baik Bapak Ibu, di sini ada Marton dan Salzu Darius Swedia sejak tahun 1976 dan terus berkembang sampai dengan saat ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI saat ini banyak didukung oleh deep learning. Jadi AI dan pendekatan secara deep learning ini saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Deep learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI dan machine learning yang memanfaatkan neural network multi multiple layer untuk menyelesaikan tugas dengan ketepatan yang tinggi. Nah, Bapak Ibu tentu untuk menggunakan perangkat pembelajaran aplikasi-aplikasi seperti Canva tahu ya Bapak Ibu ya, yang aplikasi sejuta pengajar itu ya. Jadi Bapak Ibu ketika bekerja menggunakan Canva itu kan ada layer-layernya ya, tumbukan-tumbukan apa namanya bahan-bahan sehingga menjadi satu buah proses gambar tertentu atau media tertentu. Nah itu eh, apa analogi sederhananya itu tentang deep learning seperti itu. Nah, Bapak Ibu di PPL kita nanti kita bersyukur ya, Insya Allah Bapak Ibu ini bersyukur walaupun Bapak Ibu model PPG-nya itu masih 4 bulan, apa namanya berbeda dengan yang di Dignas itu. Bersyukur ya kenapa Bapak Ibu kemarin seperti ini. Kami dari tim apa penilai UP dan penilai UKIN itu melihat dari teman-teman yang dinas yang kemarin yang piloting itu ya, yang guru PPG guru tertentu itu ya, mohon maaf sekali nilai-nilai dan UKIN-nya itu masih berantakan ya, masih berantakan. Kami dari tim penilai itu membacanya bagaimana bisa berantakan karena mereka nggak ada pembelajaran seperti kita ini. Mereka itu nggak diajarin tatap maya terus berinteraksi seperti itu nggak ya. Pure mesin semuanya yang mereka pelajari ya kan. Dia hanya buka LMS, membuat studi kasus, lalu mengerjakan apa eh, proyek-proyek yang ada di LMS seperti itu gitu. Apa? Pas ketika pas ketika UKIN dan UP ya karena belajar mandiri mau nggak mau karena sudah program ya jadi eh, nilainya pun mohon maaf masih kurang begitu memuaskan. Kalau saya menilai itu masih kurang begitu memuaskan. Jadi Bapak Ibu ini ada hikmahnya ya, ada hikmahnya juga Bapak Ibu mengikuti kegiatan PPG melalui model yang lama seperti ini. Nah, Bapak Ibu ini adalah tak konsepnya ya, model deep learning. Ada 3 pilar Bapak Ibu. Deep learning, meaningful learning, dan joyful learning. Kalau di guru penggerak mesti ada apa namanya mindfulness ya, itu mindfulness untuk apa namanya keseimbangan jiwa kita agar lebih tenang kembali. Nah, ini model deep learning kita Bapak Ibu di 3 pilar yang insya Allah nanti kita akan beririsan dengan PPL Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, apa itu mindful learning Bapak Ibu?
Jadi ini berkaitan dengan pembelajaran Bapak Ibu juga nanti ya. Ketika Bapak Ibu mengajar atau PPL ya, praktek pengalaman lapangan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menyampaikan sebuah materi, contoh misalkan materi di bagian fikih atau toharoh atau mungkin haji gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan metode pendekatan mindful learning. Entah misalkan begini, apa materi yang saya pelajari, materi apa nih, misalkan materi toharoh. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke peserta didiknya materi tentang tohara, apa materi yang saya pelajari. Lalu untuk apa saya mempelajari materi toharoh tersebut, gitu. Terus bagaimana cara saya mempelajari menguasai materi yang saya pelajari. Lalu apa indikator dan apa alat ukur bahwa saya telah menguasai materi yang saya pelajari. Lalu apa inti atau simpulan yang saya dapatkan dari materi yang saya pelajari. Lalu bagaimana saya mempelajari lebih lanjut untuk meningkatkan atau memperkaya pemahaman materi tersebut. Nah, ini mindful learning tentu Bapak Ibu bisa diterapkan di semua jenjang ya Bapak Ibu ya. Dari SD, SMP, SD, SMP ya. Nggak ada SMA, SMK, nggak ada ya. Jadi materi-materi menggunakan metode pendekatan mindful learning, insya Allah bisa membantu peserta didik Bapak Ibu lebih paham lagi tentang pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, apa materi yang saya pelajari, untuk apa saya mempelajari materi tersebut. Nah, ini sebagai bisa pertanyaan pemantik sebelum Bapak Ibu mengajarkan peserta didiknya atau Bapak Ibu apa namanya? Pelaksanaan praktek lapangannya. Itu untuk mindful learning. Lalu meaningful learning. Bapak Ibu bisa membuat sebuah refleksi seperti apa pelajaran atau pengalaman apa atau hikmah apa atau makna apa atau kesan inspirasi yang saya dapatkan setelah mempelajari materi tersebut. Nah, ini biasanya refleksi ini kan di akhir ya, di akhir pembelajaran Bapak Ibu bisa menggunakan meaningful learning atau sebuah refleksi ke peserta didik Bapak Ibu. Dan lalu apa tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mendapatkan pengalaman belajar? Nah, ini tentunya Bapak Ibu menggunakan pendekatan-pendekatan di deep learning, ada mindful learning, ada meaningful learning. Nah, ini tentu ketika Bapak Ibu nanti PPL, bisa Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu ini sudah 5 tahun lebih mengajar ya Bapak Ibu ya. Ada yang baru setahun 2 tahun, kayaknya nggak ada ya kalau K2 ya. K2 itu dari 2017 ke sini ya Bapak Ibu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Betul, betul, Pak. 2015 Heeh, ke atas. mana? Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, baik untuk selanjutnya. Nah, joyful learning. Nah, apakah saya termotivasi dan semangat dalam mempelajari materi toharoh tersebut? Nah, lalu apakah saya terlibat secara aktif, hands-on dan hands-on selama pembelajaran? Atau apakah pembelajaran yang saya lakukan atau ikuti menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi saya? Nah, ini Bapak Ibu pendekatan ya, deep learning itu bukan kurikulum ya, itu hanya pendekatan. Jadi punya strategi pembelajaran tersendiri. Kalau menurut istilah-istilah behaviorisme, lalu ada beberapa apa namanya konsep belajar itu ya yang kalau kita mengadopsi dari Barat itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau di kita kan yang kemarin kurikulum Merdeka itu kan kita mengadopsi dari Ki Hajar Dewantara ya, Dewantara kita. Bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini PPL dan model deep learning-nya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika PPL, Bapak Ibu bisa menggunakan model deep learning lalu diaplikasikan dengan strategi-strategi yang menantang. Misalkan di pedagogiknya atau cara mengajarnya, pengalaman belajar yang bermakna ya, penilaian awal, formatif, sumatif, metakognitif,
Lalu di bagian profesional atau konten atau materinya, materi mendalam, advanced material atau HOTS ya. Lalu di strategi yang menantang, nah ini kan teknologi yang efektif dalam pembelajaran kan Bapak Ibu bisa menggunakan PBL, Problem Based Learning, PJBL, DBL, TPACK. Nah itu hanya strategi ya. Nah bagaimana implementasinya? Implementasinya Bapak Ibu kembali lagi tadi bisa menggunakan pendekatan Joyful Learning. Itu tambahan ya, tambahan Bapak Ibu ya. Jadi semakin Bapak Ibu apa namanya peserta didiknya, kita juga harus melihat juga kondisi peserta didik kita juga sih ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa langsung apa namanya peserta didiknya itu langsung sukses langsung paham. Nah itu juga kita harus evaluasi juga bagaimana agar apa namanya apa yang kita sampaikan itu sesuai kriteria yang kita inginkan kan nggak semua karena kan dari beberapa peserta didik kita kan mempunyai karakter yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditory ya kan. Jadi harus bisa-bisanya kita juga apa namanya dalam strategi pembelajaran. Namun di PPL kali ini, insya Allah dalam model pendekatan yang lebih mendalam lagi ya, atau deep learning ya. Deep itu kan mendalam ya, learning kan pembelajaran ya. Pembelajaran yang lebih mendalam, yang lebih bermakna. Insya Allah dengan pendekatan-pendekatan ini peserta didik Bapak Ibu bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sendiri kepada peserta didiknya. Nah, ini ada aspirasi mahasiswa ya, yang kelemahan kegiatan PPL atau praktik mengajar yang selama ini dilaksanakan di RATK sekolah, madrasah, tempat tugas sendiri ya. Mungkin tekanannya kurang karena sudah ada interaksi setiap hari dengan siswa tersebut sehingga bisa dikondisikan. Lalu di problem positif di PPG 2024 ini, menurut saya kompetensi dan kinerja dosen pembimbing PPL atau praktik mengajar mendampingi mahasiswa peserta PPG melaksanakan praktik mengajar di atau sekolah madrasah yang termasuk pada level ini alhamdulillah sangat mumpuni dan sangat berkinerja tinggi. Kemarin ketika kami atau kita apa namanya survei atas mahasiswa-mahasiswa PPG. Yang mudah-mudahan di kelas PAI 22 ini ya semoga puas juga ya Bapak Ibu ya yang kami sampaikan dan insya Allah bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terus problem positif PPG 2024 menurut saya kompetensi dan kinerja guru Pambong PPL dan praktik mengajar mendampingi mahasiswa atau peserta PPG sangat mengajar di sekolah sangat mumpuni sangat bekerja tinggi sama ya. Lalu perubahan pembelajarannya tentu Bapak Ibu selama pembelajaran ini tentu Bapak Ibu mungkin apa namanya hal baru ini ya menggunakan aplikasi Squash ya. Biasanya kan aplikasi-aplikasi yang sudah familiar di kita kan PMM dan sebagainya. Ini aplikasi Squash. Menurut saya aplikasi Space ini ya simple juga sederhana, namun mungkin fitur-fiturnya masih kurang lengkap lah ya, fitur-fitur yang Bapak Ibu pelajari di Space ini. Perubahan pembelajaran tentunya Bapak Ibu resume berbasis online, apalagi kalau Bapak Ibu apa namanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini seperti ChatGPT, Canva, itu sudah umum ya, sudah lumrah Bapak Ibu ya, memudahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan sebuah apa namanya pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu sudah buntu kali ya, udah pakai chat GPT aja lah, udah gampang itu, udah apa namanya mudah dan bisa semua orang pasti tahu jawabannya. Lalu tes formatif ditiadakan, diganti refleksi pada sinkronus. Analisa bahan ajar cukup satu tugas dalam satu modul. Penyederhanaan
Penyederhanaan tugas LK untuk kalau kita di GK2 ya. Nah, tugas untuk LK GK2 itu dari 19 menjadi 12 LK. Lalu PPL pada setiap praktik pendekatan dilakukan 2 kali praktik untuk GK2, GK2 dan GK1 start dan finish bersamaan. Namun lintasannya SKS modul tagihan LK praktik dan PPL berbeda dengan instrumen dan penilaian berbasis online. Penambahan instrumen berat tugas LK dan self assessment PPL. Ini perubahan pembelajaran yang ada di LMS kita Bapak Ibu. Dulu di saya waktu ketika menggunakan aplikasi Space ketika saya PPG juga itu belum ada yang moderasi beragama. Sekarang kan sudah ada modul moderasi beragama ya Bapak Ibu ya. Kalau Betul. dulu saya belum ada. Nah, apa sih lulusan yang akan dicapai Bapak Ibu profil lulusan PPG yang saat ini Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu kan ingin naik derajatnya ya. Ini semua rata-rata PNS, ASN apa masih ada yang honor Bapak Ibu? Pokoknya ASN, Pak. SN. Ada yang Semua PNS, ada yang banyakkan ASN ya. Iya, Pak. Heeh, oke. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti setelah pembelajaran ya kurang lebih 4 bulan ini kan derajatnya insya Allah nambah lagi. Apalagi kemarin eh, tahu itu di prank apa-apa ya. Yang pasti kalau lulusan PPG sertifikasi udah tentu naik ya, naik 1 kali gaji ya. Nah, insya Allah ini Bapak Ibu di 2025 ya Bapak Ibu ya, UKIN dan UP ya. Tapi Bapak Ibu masih termasuk kategori anggaran 2024. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini insya Allah lulus semua. Insya Allah saya lulus. amin, amin. Nanti untuk masalah masalah apa namanya eh, modul-modul dan buku apa namanya penilaian-penilaian Insya Allah aman sama saya Bapak Ibu. Saya nggak terlalu idealis, nggak terlalu apa namanya Amin. tahu sama tahu lah karena saya merasakan sendiri Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasakan Insya Allah dan Alhamdulillah sudah pernah saya rasakan. Jadi saya diberi kesempatan oleh Pak Kaprodi untuk apa namanya membersamai Bapak Ibu ya saya Insya Allah nggak akan tutup mata. Ya mudah-mudahan apa namanya untuk nilai yang terbaik buat Bapak Ibu. Itu ya. Nah, profil lulusan PPG Bapak Ibu tentu Bapak Ibu yang tadinya belum guru profesional ya. Setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan PPG ini, Bapak Ibu dinyatakan lulus, tentu Bapak Ibu sudah menyandang guru profesional yang menguasai materi ajar yang berkarakter dan berkepribadian Indonesia yang menginspirasi dan menjadi tauladan. Nah, ini terutama yang paling penting Bapak Ibu ya, menguasai materi ajar dan menginspirasi dan menjadi tauladan serta memiliki penampilan yang mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas dan disiplin. Jadi setelah Bapak Ibu dinyatakan guru profesional atau guru yang sudah sertifikasi, eh, dirubahlah ya mulai dari mohon maaf kebiasaan-kebiasaan yang tadinya eh, datangnya mungkin telat atau mungkin eh, cuek sama penampilan. Nah, sekarang sudah menjadi guru profesional, guru yang sudah sertifikasi. Jadi Bapak Ibu tunjukkan kalau Bapak Ibu ini guru agama yang menginspirasi dan menjadi tauladan serta punya penampilan yang mempesona. Gitu. Setidaknya Bapak Ibu eh, dirindukan oleh peserta didiknya lah itu ya. Karena Bapak Ibu kan ini beda dengan guru kelas ya. Guru mata pelajaran kan bertemu dengan peserta didik itu tentunya tidak setiap hari ya. Yang mampu mendidik dengan ikhlas dan disiplin serta membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta
didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Tentu Bapak Ibu di era zaman yang sekarang ini, saya kemarin mengisi narasumber di DKI Jakarta ini saya menyampaikan begini Bapak Ibu. Sekarang ini kalau kita masih menggunakan HP, masih menggunakan laptop, ke depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, insya Allah itu kita udah nggak menggunakan HP lagi, Bapak Ibu. Menggunakan apa? Menggunakan VR, kacamata ini bukan, Bapak Ibu. Apa? Eh, Sekarang aja di luar negeri ya, Bapak Ibu ya, itu pendiri aplikasi Facebook ya, Mark Zuckerberg itu ya, sudah mengembangkan aplikasi chip ya. Jadi ditanamkan di otak manusia ya. Kalau kemarin diuji coba kan di otak hewan ya, di otak kera atau monyet itu ya. Nah, kedepannya kita udah nggak pakai HP, nggak pakai laptop apa ini kita ditanam chip Bapak Ibu. Anggota tubuh kita ini mungkin di tangan apa-apa. Itu sekarang perkembangan zamannya itu udah mengarah ke sana gitu. Jadi HP apa sebagainya itu mungkin 10-20 tahun yang akan datang itu sudah berganti lagi ya. Maka dari itu AI atau apa namanya perangkat-perangkat aplikasi teknologi ini itu seperti halnya juga hewan yang buas Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidak bisa menjinakkan hewan itu, Bapak Ibu yang akan diterkam ya, Bapak Ibu yang akan eh, eh, mati tersendiri dengan hewan itu. Namun apabila Bapak Ibu menguasai atau menjinakkan hewan itu atau AI itu, ya insya Allah AI dan hewan buas itu akan tunduk kepada kita gitu. Jangan sampai kitanya yang diterkam oleh hewan buas itu atau AI itu. Nah, Bapak Ibu, di capaian pembelajaran lulusan PPG ini ya, Bapak Ibu ya. Tentu yang perlu digarisbawahi ini mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap karakter Indonesia peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis dan humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian. Nah, banyak sekali tadi ya model pembelajarannya ya menggunakan PBL, PCBL, DBK, terus TPCA, TPEK tadi itu ya. Kalau DBL berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengembangan akademik PPG-nya Bapak Ibu. Nah, ini rekapitulasi SKS, hari, modul, dan PPG di 2024 untuk Kementerian Agama. Untuk Bapak Ibu di K2 ya, ini di K2 PPL-nya Bapak Ibu ya. Ada 7 SKS untuk PPL K2, lalu waktunya kurang lebih 26 hari ya. Jumlah modulnya ada 5 Bapak Ibu. Sini ya. Di sini ya ini ya. 7 SKS, 26 hari, dan 5 modul yang harus Bapak Ibu tunaikan ya dalam kegiatan PPL di PPG 2024 ini di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Nah, ini anatomi kurikulum PPG Bapak Ibu. Tentunya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini di K2 tentunya dianggapnya guru-guru muda ya. Guru-guru muda dianggapnya. Kalau K1 itu kan di bawah 2015 ya PMT-nya ya. Bapak Ibu ini dianggapnya K2 ini anak-anak muda. Ini guru pamongnya juga muda ini. Dianggapnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu ya harus dijalani dan dinikmati. Itu Bapak Ibu ya, semangat pokoknya.
insya Allah ada hikmah di balik Bapak Ibu pembelajaran ketika PPG ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk mata kuliahnya PPL-nya itu ada PBL, PJBL, DBL, TPACK, P5 PPRA, review, dan PTK. PTK ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tentu untuk PTK kemarin di perangkat pembelajaran sudah diajarin ya sama dosennya sama itu ya sama guru pamongnya ya. Udah, Pak. Ya, berarti nanti kami Pak Yudi dan saya insya Allah tinggal meneruskan. Insya Allah kami baik Pak Bapak Ibu. Pak Yudi pun juga sama, nggak terlalu idealis. Pak Yudi apalagi selalu ngikutin ya udah Pak Amin apa aja kata Pak Amin. Itu karena kesibukan beliau Bapak Ibu, jadi apa namanya sama Pak Amin aja gitu kan. Kemarin di kelas sebelah juga sama Pak Amin insya Allah gitu. Karena emang tugas kami ya Bapak Ibu yang untuk menyampaikan. Pak Yudi itu kan wakil dekan, jadi banyak sekali informasi dan tugas-tugas yang harus beliau kejar dan beliau sampaikan ke yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita ke inovasi pembelajaran pada PPL yang insya Allah akan Bapak Ibu laksanakan ya. Yang pertama, pada setiap tahapan PPL, mahasiswa melakukan 2 kali praktek. Praktek pertama, mahasiswa diminta mengisi self-assessment yang dilampiri foto tahapan pembelajaran seperlunya. Praktek kedua direkam full, diedit, dan dikirim, diupload ke LMS. Yang kedua, PPL untuk GK1, nah ini untuk GK1 ya. Kalau kita di GK2 ya, PPL untuk GK2 dilaksanakan selama 5 tahap. PPL 1 praktik PBL, PPL yang kedua eh, praktek PJBL, yang ketiga praktik DBL, yang keempat praktik TPACK, yang kelima PPL praktik P5 PPRA yang rahmat P5 ya. P5 PPRA itu kan rahmatan lil alamin kalau di agama. Jadi kita ada 5 tahap Bapak Ibu ya. 5 tahap untuk PPL ya. PPL sesuai modul PPL, PJBL, terus DBL, terus TPACK, dan yang terakhir yaitu P5 PPRA. Yang keempat, dalam pembelajaran disisipkan metode kisah, utamanya pada jenjang dasar. Metode kisah itu tentu Bapak Ibu sudah ini ya, eh, tahu ya tahapan metode kisah itu ya, atau sejarahnya diceritakan terlebih dahulu. Teruntuk untuk yang jenjang dasar. Nah, Bapak Ibu di kelas PAI 22 ini ketika kemarin membuat modul ajar itu kelas bawah atau kelas atas ya. Kalau kelas bawah itu kelas 1, 2, 3, khusus yang SD dulu ya. Kalau SMP saya yakin untuk kelas atas semua. Karena kan SMP sudah dewasa ya. Kalau SD kan ada kelas bawah dan kelas atas. Kelas atasnya itu kelas 4, 5, 6. Apakah ada yang di kelas bawah Bapak Ibu kelas 1, 2, 3? Kelas atas semua, Pak, kemarin, Pak. 456, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Kemarin di kelas saya waktu di perangkat pembelajaran juga saya sarankan untuk di kelas atas. Karena kalau kelas bawah itu tentu Bapak Ibu nanti walaupun mungkin ya, karena kita kan di sekolah Bapak Ibu itu misalkan ada 2 guru ya, misalkan yang guru satu ngajar di kelas atas, yang guru satu lagi di kelas bawah. Nah, itu kan, nah kebetulan Bapak Ibu di kelas bawah nih gitu. Nah, ada teman-teman mahasiswa yang lain kemarin seperti itu kasusnya. Namun ini sebagai pembelajaran saya minta untuk kelas atas semua gitu. Khawatir kalau kelas bawah anak-anaknya ini kan kayak kelas 1, kelas 2 itu kan bisa jadi ketika Bapak Ibu PPL kan lari-larian terus intinya masih ini ya riuh ya. Khawatirnya riuh dan sebagainya lah kalau kelas 1 tahu sendiri Bapak Ibu ya bagaimana
keaktifannya kelas satu itu, kinestetiknya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Ketika pelajaran aja masih sempat-sempatnya dia tawaf ya, mengelilingi kelas gitu. Nah, khawatirnya seperti itu nggak maksimal. Maka untuk modul ajarnya kalau sudah kelas atas 4, 5, 6 ya alhamdulillah syukur. Karena berkaitan dengan PPL nanti biar Bapak Ibu tidak terlalu apa namanya, biar kondusif lah ini seperti itu. Nah, ini trajektori PPG ini hanya ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya, perjalanan ya, perjalanan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu apa lulus seleksi akademik, terus konfirmasi kesediaan sampai dengan sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekarang ini berada di PPL 1 di sekolah asal 2 SKS 12 hari. PPL kedua di sekolah asal 1 SKS 6 hari. Ini Bapak Ibu sudah saat ini apa namanya, eh, sampai di sini ya petanya nih Bapak Ibu sekarang di PPL 1. Rangkaiannya sekarang udah sampai situ. Berarti sudah di tengah perjalanan Bapak Ibu ya. Dan selesai PPL, Bapak Ibu nanti ada UKIN dan UP. Lalu di aktivitas pembelajaran PPL PPG, nah ini kita ke PPL-nya Bapak Ibu. Mata kuliah PPL di Peraturan Menteri Agama nomor 745 tahun 2020, PPL merupakan salah satu mata kuliah dalam program PPG yang berisi kegiatan latihan mengajar maupun non mengajar. Kalau kemarin peer teaching ya, peer teaching itu kan simulasi ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang real teaching, berarti Bapak Ibu nyata nyata melakukan kegiatan pembelajaran bersama murid Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu sudah setiap hari ya apa namanya, mengerjakan pembelajaran bersama muridnya ya. Karena ini tugas tagihan dari PPG, ya mau nggak mau Bapak Ibu kita harus melaksanakannya ya dengan metode-metode yang tadi saya sampaikan, PBL, PJBL, TPC, TK, dan lain sebagainya. Termasuk melakukan latihan penelitian tindakan kelas, PTK. Eh, Tentu Bapak Ibu terakhir bikin PTK kapan? Atau skripsi mungkin ya. Nah, sekarang di PPG kita tahun ini ada PTK juga Bapak Ibu. Jadi kesempatan Bapak Ibu membuat PTK. PTK-nya ini tentunya yang sudah matang ya, masih berkaitan dengan modul yang Bapak Ibu ajarkan nanti PTK-nya. Misalkan tadi Bapak Ibu membuat modul ajar tentang haji misalkan ya, tentang haji. Lalu Bapak Ibu mengajarkan kepada peserta didiknya. Lalu PTK-nya apa? PTK-nya jangan sampai kelewat dari materi modul ajarnya. PTK-nya tentang bersuci atau mungkin PTK-nya tentang puasa, kan nggak nyambung gitu. Ya masih berkaitan dengan modul ajarnya tadi. Misalkan modul ajarnya tentang haji ya PTK-nya tentang haji gitu. Jadi runtutan-runtutan kegiatannya itu tak gitu. Jangan berbeda, PTK-nya apa, modul ajarnya apa, jadi nanti nggak nyambung. Yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan guru yang profesional. PPL ini diselenggarakan agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya kompetensi utuh guru profesional. Dalam kondisi terdampak wabah pandemi yang COVID-19 kemarin, PPL dilaksanakan secara daring dan di mana persiapan pelaksanaan pembimbingan, pemantauan, dan perorangan dilakukan secara ini juga sama ya. Ya mungkin saya ke sekolah Bapak Ibu di mana kemarin lupa Bapak Ibu. Bangka Belitung ya Bapak Ibu ya. Bangka Belitung, Pak. Ya mungkin saya ke sana. Nah alternatif yang sangat bagus sekali ya daring ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah ini tujuan umum PPL-nya Bapak Ibu.
meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK serta P5 PPRA secara luring atau daring yang gayut dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK serta P5 PPRA yang telah dirancang baik secara luring atau daring dan meningkatkan kemampuan dosen mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non pembelajaran yang divisible dilakukan secara luring atau daring. Namun kita daring semua ya, nggak ada yang luring Bapak Ibu ya, karena zaman semakin canggih, nggak mungkin kita ke sana ya. Kalau hanya untuk PPL, semuanya serba daring. Tujuan khusus PPL Bapak Ibu membentuk dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh, mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran, melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa, mengalami karakteristik mahasiswa, dan lain sebagainya. Tujuan khusus PPL mendalami, berpartisipasi dan atau mempraktikkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang diikuti administrasi sekolah, kultur sekolah, ekstrakurikuler, kepramukaan, dan unit kesehatan sekolah, majelis dan lain-lain, rapat-rapat sekolah, layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa. Tidak ditagihkan yang ini ya. Sistem, prosedur, dan kegiatan PPL. PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis, tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi klinis dilaksanakan dengan prinsip hubungan kolegial dan interaktif yang sinergis dan terbuka. Langkah-langkah dalam melakukan supervisi klinis, sistem dan prosedur dan kegiatan PPL. Kegiatan PPL meliputi persiapan dan eksplorasi sumber belajar. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Persiapan dan eksplorasi sumber belajar. Bapak Ibu sekarang mau nggak mau yang disampaikan Pak dosen tadi malam juga ya, perangkat pembelajarannya, terus aplikasi-aplikasi pembelajaran tentu sangat banyak sekali ya yang sekarang bisa digunakan oleh Bapak Ibu dan gampang ya penggunaannya ya. Pasti Bapak Ibu sudah hafal dan sudah jago lah semuanya, kayak saya rasa sudah jago mengenai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa Bapak Ibu apa namanya terapkan di peserta didik Bapak Ibu. Yang kedua, implementasi hasil lokakarya ke dalam praktek pembelajaran, kokurikuler atau ekstrakurikuler dalam proyek P5, penyusunan laporan hasil PTK dan presentasi hasil PTK. Ini untuk sistem, prosedur, dan kegiatan PPL. Ini masih sama ya. Untuk implementasi hasil lokakarya ke dalam praktek pembelajaran, membuat yang pertama, membuat konsultasi dan refleksi praktik, membuat jurnal aktivitas, mengoreksi pekerjaan siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, melakukan penilaian tindakan kelas atau TK, melakukan proyek P5, dan mengikuti kegiatan manajemen sekolah, rapat-rapat, administrasi sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya. Nah, pola implementasi PPL dan PTK terpisah. Implementasi ini modul ajar terpisah sama sekali dengan implementasi penelitian dengan kelas dan PTK dilaksanakan secara terpisah dari implementasi modul ajar pada saat PPL. Integrasi implementasi modul ajar diintegrasikan dengan pelaksanaan penelitian dengan kelas. PTK dijadikan sebagai alat evaluasi pada saat pelaksanaan implementasi modul ajar dalam PPL. Nah, untuk aktivitas pembelajaran di kegiatan belajar, waktu belajar, dan bentuk penilaian pembelajaran, Bapak Ibu di aktivitas K2 ya, pendalaman materi pedagogik dan profesional, pengembangan perangkat, dan ini yang terakhir, Bapak Ibu sudah ke praktek pengalaman lapangan atau PPL. Di aktivitas K2-nya itu yaitu di penilaian. Nah, ini untuk guru dan
untuk dosen dan guru pamong ini Bapak Ibu. Nah, nah ini Bapak Ibu untuk PPL yang Bapak Ibu guru K2 ya, kategori 2 ya. Waktu belajarnya itu 9 jam per hari, pendekatan praktik 5 model, PBL 3 hari, PJBL 4 hari, DBL 3 hari, TPACK 4 hari, P5 PPRA 4 hari, praktik 18 hari, review 5 hari, PTK 3 hari, total ada 26 hari yang nanti akan uh, uh, bersama saya kurang lebih 26 hari atau sebulan ke depan lah ya. Nah, ini Bapak Ibu jadwal PPL batch 2 yang ke K2 Bapak Ibu ya. Untuk yang K2, untuk PPL 1 dan RPP 1 6 hari. Nah, ini waktunya tentatif ya Bapak Ibu ya. Karena terbentur sama liburan ya Bapak Ibu ya. Tanggal 6 Januari 2005 itu baru hari efektif sekolah. Jadi pas PPL 1, PPL 2, nah ini kan PPL 1 aja itu 6 hari ya, 21 Desember sampai 28 Desember. Itu 6 hari. Terus review PPL 1 itu 2 hari, 30 Desember sampai 31 Desember. Lalu PPL RPP yang kedua itu 6 hari, 3 Januari sampai 9 Januari. Review PPL selanjutnya itu sampai 23 Januari 2025 ya. Karena kita saat ini sedang libur sekolah dan efektifnya rata-rata tanggal 6 Januari 2025. Ya, nanti kita jamak semuanya ya, kita jamak eh, jamak takdim, jamak khosor, diringkas jadi satu gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sayang sekali kalau Bapak Ibu apa namanya anak muridnya disuruh masuk ke sekolah kan ya nggak mungkin ya. Kasihan orang lagi libur, gurunya minta sekolah atau masuk sekolah. Kita juga memahami hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengatasi irisan libur di PPL. Ini Bapak Ibu ya, di bulan Desember ini kan praktek PBL lebih PTK dilaksanakan seinterval waktu pada jadwal PBL atau di jamak ya. Setelah pembelajaran aktif, mahasiswa dapat melaksanakan PBL dan PJBL pada kelas paralel yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu di kalau kelas paralel di sini maksudnya itu misalkan Bapak Ibu itu ada kelas 5A, 5B, 5C, 5D gitu dan seterusnya. Namun karena mungkin ada juga kelasnya itu seri, nggak ada paralelnya. Misalkan kelas satu kelas, kelas 2 satu kelas, kelas 3 satu kelas, kelas 4 satu kelas. Misalkan sudah membuat modul ajar kelas 5, ya udah kelas 5 aja. Nggak usah habis ini 5A, 5B, 5C, ini nggak usah. Ya, karena kan apa namanya, biar satu arah haji ya. Kalau misalkan Bapak Ibu paralel kan mungkin nanti pengaturan kelasnya ini juga itu apa namanya harus ngatur lagi ini lagi ya kan siswanya nanti bingung lagi. Kalau saya nanti sama Pak dosen Pak Yudi apa namanya senyamannya Bapak Ibu aja nggak usah ke paralelan lah ya gitu. Masuk lalu melaksanakan PPL dan PJBL pada kelas seri yang berbeda kelas. Jadwal yang telah ditetapkan dimanfaatkan untuk persiapan modul ajar, media dan strategi pembelajaran, dokumen pendukung serta perangkat perekaman video. Nah, Bapak Ibu di K2 ini kan di bulan Desember harusnya sudah dua ya, PBL dan PTK di Desember. Kalau di Januari itu tanggal 3 sampai tanggal 5 Januari eh, karena masih libur ya, Januari baru masuk ya. Itu PBL tanggal 6 Januari baru masuk ya berarti kita mulai nanti tanggal 6 Januari Bapak Ibu di
apa namanya yang belum-belum di Desember ini kita garap, kita tuntaskan di bulan Januari semua. Itu kita rapel semuanya ya Bapak Ibu ya. Karena nggak mungkin di Desember Bapak Ibu nggak ada peserta didiknya, nggak ada muridnya. Ya udah apa namanya kita di bulan Januari kita buat videonya di tanggal 6 sampai tanggal 23 itu. Nah, ini untuk timeline PPL berdua nih Kak. Ini untuk K1 ya. Nah, ini untuk K1 kita si K1 nah ini untuk K2 ya Bapak Ibu ya. Untuk K2 ya ini hanya jadwal Bapak Ibu ya. Jadwal Bapak Ibu sampai tanggal 23 Januari ya. Ini praktek pengalaman PPL untuk K2 udah sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Nah, ini untuk jadwal. Tentu Bapak Ibu udah punya jadwal sendiri ya untuk K2 ya. Ini Bapak Ibu. Ini waktunya ya, waktu selama tugas-tugasnya ya. Ini untuk Desember dari tanggal 21 Desember sampai 24 itu yang PDL untuk yang tanggal berapa nih? Makan dulu ya, kakak ya. Kalau mau pulang dulu nggak apa-apa ya. Oke, ini mah hanya jadwal Bapak Ibu ya. Ini hanya jadwal. Intinya Bapak Ibu di tanggal 6 Januari besok kita mulainya tanggal 6 Januari besok. Jadi selama Bapak Ibu liburan ini eh, mohon segera misalkan belum selesai modul-modulnya, terus perangkat ajar yang mau bahan ajarnya atau mungkin properti-properti ajarnya yang mau dibuat video pembelajaran bisa disiapkan di liburan selama liburan ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk apa? Waktu-waktunya ini ya. Sudah terima semua untuk jadwal itunya ya Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Jadwal apa? Nah, udah ada kan ya. Ini nggak usah saya sampaikan ya. Nah, untuk instrumen pembelajaran PPL PPG ini sudah ada di LMS ya. Ini sudah ada di LMS. Nanti saya ituin lagi nggak apa-apa. Nah, ini self assessment pada pelaksanaan pembelajaran pada PPL. Nama mahasiswa, bidang studi, materi pokok, model pembelajarannya, terus ini saya sangat terampil membuka pembelajaran dengan, nah ini untuk nilai ya, ini untuk nilai-nilainya nanti yang untuk guru pamong dan dosen. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan PPL mulai tanggal 6 Januari ya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini Bapak Ibu hanya menyiapkan perangkat-perangkat pembelajarannya aja ya untuk apa namanya teknik-teknik teknik-tekniknya dari Pak dosen semalam sudah disampaikan ya. Bapak Ibu menggunakan tripod 1 2 3 ya senyamannya Bapak Ibu lah ya. Senyamannya Bapak Ibu yang penting judulnya apa yang Bapak Ibu buat modulnya sesuai dengan video praktek PPL-nya. Misalkan PPL PJBL ya Bapak Ibu sesuai dengan PJBL. Misalkan praktek sesuai apa namanya PBL atau DBK ya sesuaikan dengan modul ajar atau PPL Bapak Ibu. Nah untuk teknis itu ya untuk teknis ya teknis-teknis pengambilan video Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu sendiri yang bisa menguasai
kelasnya ya, atau mungkin kalau Bapak Ibu kan keterbatasan untuk apa ngambil videonya kan pasti kalau tiga apa kanan kiri kan harus punya 3 HP ya atau kamera kan gitu. Khawatir Bapak Ibu nggak punya 3 HP atau kamera kan juga nanti kesulitan. Sebenarnya sih 3 kamera kanan kiri depan itu kan hanya untuk mengambil angle-nya ya, angle dari samping, angle dari belakang, angle dari depan seperti itu. Ya intinya Bapak Ibu di PPL ini Bapak Ibu ikutin apa yang sesuai dengan modul ajar Bapak Ibu ya. Lalu nanti videonya, linknya, tolong nanti linknya jangan di private ya, jangan di private ya. Linknya yang terbuka ya. Kalau di upload di YouTube kadang kalau Bapak Ibu kena hak cipta kan bisa langsung kehapus itu kalau video. Kalau saran saya bisa menggunakan Google Drive, di-upload di Google Drive, linknya di public, lalu Bapak Ibu kirim linknya di LMS. Khawatir kayak kemarin teman-teman kelas lain itu, mohon maaf, karena mungkin ibu-ibu ya nggak tahu public, nggak tahu di private linknya itu nggak tahu gitu. Akhirnya teman-teman kelas yang lain bantuin gitu. Karena yang punya link kan dari teman-teman sendiri, link videonya gitu saya nggak bisa apa namanya membuka gitu akhirnya dibantu sama teman-teman kelas lain saling membantu linknya bisa terbuka. Itu aja Bapak Ibu untuk penyampaian materi pada sesi pagi hari ini. Insya Allah apa namanya jelas ya yang sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu aksi nyata untuk pembelajaran di PPL. Oke, baik Bapak Ibu, kita diskusi tanya jawab mungkin. Monggo silahkan. Baik Pak, saya bertanya Pak. Silahkan, silahkan. Pak siapa nih? Pak Rozi Pak. Oke, Pak Rozi. Monggo, silahkan Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, masalah praktik PPR itu berarti ada 9 kali video Pak ya. PBL 2 kali ya. Hmm, PBL 2 kali. nah, Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, masalah PTK itu Pak, apakah kita boleh 2 kali siklus saja Pak? Siklus satu di PBL yang pertama misalnya kan. Siklus duanya di PBL yang kedua misalnya. Karena nilainya sudah meningkat. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak 9 Pak, enggak usah itu kalau idealnya Pak ya, enggak usah 9. Cukup misalkan Bapak Ibu apa namanya itu aja bikin lima aja 5 sesuai itu enggak. Kalau yang idealnya sih yang seperti itu tadi ya. Ada Oh, 2 ini juga enggak usah 9. 5. Nah, misalkan 5 itu juga Bapak Ibu ya. banyak Sehari Pak. itu kan videonya 15 menit aja Bapak Ibu. Videonya 15 menit, nggak usah lama-lama. Udah edit Pak ya? Videonya video yang sudah diedit itu 15 menitan Bapak Ibu. Ya, Misalkan berarti lebih dari 15 menit ya nggak apa-apa. Misalkan 16 menit, 17 menit nggak apa-apa. Udah. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting di video itu Bapak Ibu kan ada rukunnya ya. Rukun ngajar itu kan mulai dari pembukaan, kegiatan inti, terus kegiatan penutup. Nah itu udah meliputi itu semua udah apa namanya sudah cukup gitu. Ada kegiatan inti, Bapak Ibu menyampaikan materi, misalkan menggunakan apa teknologi ya. Kalau misalkan PCATK-nya itu Bapak Ibu menggunakan aplikasi-aplikasi ya Bapak Ibu pas kegiatan inti menggunakan aplikasi, menggunakan Quizzes atau mungkin menggunakan yang lain. Itu itu untuk kegiatan inti, kegiatan pembuka misalkan salam, berdoa, terus absen, apalagi menyanyikan Indonesia Raya atau tadarus dulu atau apa persepsi dulu. Nah, itu kan udah rukun dari apa namanya pembelajaran. Terus di akhir Bapak Ibu melakukan refleksi terlebih dahulu sebelum penutupan atau membagikan LKPD-nya ya kan atau apa namanya berdiskusi dan lain sebagainya. Itu yang penting rukun-rukun apa
pembelajaran sudah Bapak Ibu tunaikan. Dan gini aja Bapak Ibu ya, ini kan video-videonya kan nggak terlalu panjang ya, saya usah panjang-panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan kalau saya sarankan itu eh, ganti baju lagi Bapak Ibu. Kan udah bikin PBL nih, sehari aja sehari. Ya Bapak Ibu Pak. sehari nih. Nah, ganti baju lagi aja, ganti baju. Misalkan baju pertama Bapak itu hitam putih, ya kan? Nanti baju yang kedua batik. Nah, udah nanti Bapak Ibu strateginya tuh begitu, gitu. Saya mah sama Pak dosen nggak terlalu apa ya, idealis memberikan ini nggak usah. Kasihan juga teman-teman itu kalau bikin video banyak kan pasti energi, tenaga, waktu dan lain sebagainya itu kan ya walaupun ini dalam pendidikan ya, kami juga nggak setega itu Bapak Ibu gitu. Pakai bantu apa baju ganti aja nanti, nggak usah besok hari ini nggak usah gitu. Atau pesertanya misalkan ya udahlah pesertanya mah misalkan sehari Bapak Ibu bisa bikin 2 video, 2 hari 3 video udah cukup gitu. Aman kan gitu Bapak Ibu. Intinya mah apa namanya selain video Bapak Ibu juga di foto-foto ya, foto-foto untuk dokumen apa pendukungnya ya. Kalau foto kan gampang, misalkan setelah selesai bikin video seolah berdiri di depan kelas, lalu apa namanya ngajar di foto-foto kan gampang. Lalu untuk strategi yang lain, misalkan tadi malam kan Pak dosen minta untuk tempat denah lokasi duduknya itu divariasikan ya kan, bisa berkelompok atau mungkin letter U, letter S, letter L, letter apalah itu. Itu kan hanya modifikasi Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Itu Pak Rozi. Pak, terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Yang video P5 itu Pak. Kalau saya kemarin kan Kenapa suara Pak? demokrasi Pak, yang pemilu. Pemilihan OSIS itu gimana Pak? Yang P5 Pak. Itu terkait modul yang apa Pak? Modul P5-nya Kalau saya demokrasi suara masih nyambung demokrasi ke, Pak. ya enggak maksud saya itu nyambung ke modul ajar yang apa itu? Kalau kemarin tuh pemilihan OSIS kalau saya itu. Iya, maksudnya nyambung ke modul ajar. Misalkan kan P5-nya contoh ya, P5-nya tentang Al-Quran hadis, elemen Al-Quran hadis nih. Misalkan surat Anas, contoh ya. Surat Anas kan pelajaran tentang surat Anas. Nah, P5-nya ini anak-anak membuat kaligrafi Anas. Itu tuh maksud saya. P5 kan proyek ya. Oh iya Proyeknya iya kan iya. ya, membuat dari elemen modul ajar tadi Quran hadisnya kan elemennya Quran hadis. Terus modul ajarnya itu eh, judul pelajarannya itu tentang Al-Quran surat Anas. Nah, proyeknya proyeknya anak-anak membuat kaligrafi nih contoh membuat kaligrafi di bisa menggunakan kaligrafi contohnya piring kan ada piring tuh ditulis apa Bismillah contohnya ya Bismillah menggunakan biji-bijian contohnya kaligrafinya gitu atau mungkin kaligrafi kertas buku gambar biasa bikin kaligrafi yang terbuat dari mute-mute atau apa pernak-pernik apa itu kan gitu contoh misalkan P5-nya seperti itu gitu. Nah, nggak apa-apa Pak yang penting kalau Bapak tadi sudah menyampaikan pemilihan OSIS nah ya setidaknya agak nyambung-nyambung dikit lah sama materi yang modul ajar Bapak Ibu sampaikan gitu. Iya iya iya. Gitu, Pak. Baik Pak, baik Pak. Terima Jadi kasih. saling saling berurutan ya, saling berurutan. Jadi misalkan tadi yang saya sampaikan Al-Quran hadis tentang atau Asmaul Husna, Asmaul Husna ya, contoh Asmaul Husna nih. Asmaul Husna apa nih? Ya, atau 5 Asmaul Husna. Nah, Bapak Ibu kaligrafinya Asmaul Husna kan ini bisa buat proyek ya kan seperti itu contohnya. Boleh 2 siklus saja boleh Pak, boleh 2 siklus saja boleh. Nah, nanti apa masih nyambung ya PTK-nya itu ada tindakan dari Bapak Ibu itu 2 siklus ini kalau kebanyakan emang waktunya ada Bapak Ibu banyak-banyak gitu banyak gitu. Baik Pak. Ada lagi Bapak Ibu
Izin bertanya, Pak. Silahkan Bu siapa Nurul Fatihah ya. Ya, Pak. Mengenai P5, Pak. Silahkan. Ya, kalau Iya Bu silahkan. ya kalau elemennya Bhinneka Tunggal Ika, misalnya, Pak. Tentang kalau di sekolah itu dari satuan pendidikan, misalnya kami mengambil permainan tradisional, apakah harus ganti, Pak, sesuai dengan tema yang ada di modul sebelumnya? Nah, oke baik Bapak Ibu ya. Saya saya nih sebenarnya nggak ingin terlalu memberatkan teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya. Eh, saya itu pengennya itu hanya mod P5-nya itu masih apa teririsan sedikit-dikit lah gitu. Kalau misalkan sudah Bapak Ibu ya udah saya hanya tadi apa namanya Bhinneka Tunggal Ika ya modul yang Bapak Ibu ajarkan Bhinneka Tunggal Ika itu di materi apa, di kelas berapa kan gitu. Jadi rangkaian demi rangkaian awal Bapak Ibu, jadi itu nyambung gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Dari Bapak Ibu membuat modul ajar, perangkat pembelajarannya, lalu P5-nya, PTK-nya, itu satu kesatuan itu sama. Jadi kalau bahasanya kan udah satu runtutan yang seirama kan jadi Bapak Ibu enak gitu. Nggak harus mengulang dari awal. Kalau Ibu Nul Fatihah tadi binekaan, Bhinneka Tunggal Ika dan itu apa namanya eh, Permainan nggak tradisional. memberatkan ya. Khawatirnya kan sekolah ya permainan tradisional ya. Sekolah kan juga apa namanya intinya pahamlah saya masalah hal seperti ini ya. Apalagi eh, sekolah-sekolah yang mohon maaf yang mungkin kita kan berbeda-beda ya. Sekolah yang agak menengah ke atas atau mungkin sekolah yang biasa-biasa atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Nggak apa-apa lah Bu lah apa namanya yang penting masih nyambung-nyambung tentang materi modul ajar yang Bapak Ibu PPL kan gitu. Jadi ini dari rangkaian awal PPL kan hanya metodenya yang berbeda-beda. Metode PBL, PJBL. Nah, P5-nya P5-nya itu kan proyek ya, proyek pelajar Pancasilanya itu kan ya. Nah, proyeknya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berarti tak contohnya gini, kalau agama itu gampang kok Bapak Ibu Bhinneka Tunggal Ika itu kebinekaan ya. Gampang proyeknya itu Bapak Ibu bisa ini kalau bisa SD SMP sama sih SD SMP. Contoh di agama itu Bapak Ibu bisa mengenalkan agama-agama yang ada di Indonesia. Bapak Ibu bisa misalkan karikatur apa agama-agama lain atau mungkin karikatur masjid terus di situ ada kitab-kitabnya atau mungkin gambar-gambarnya. Nah, itu sudah termasuk dalam proyek ya kalau Bhinneka Tunggal Ika kebinekaan global ya itu termasuk juga sama ya itu. Baik, Pak. Bertanya lagi ya, Pak, mengenai PTK, Pak. Yang di poin PTK itu nanti kita ngirim tugasnya itu eh, berbentuk foto aja ya, Pak, dari kegiatan siklus 1, siklus 2 atau harus ada bukti dukung videonya. Gimana, Pak? Kalau kalau PTK cukup foto aja Bapak Ibu foto aja ya sama PTK Bapak Ibu PTK kalau foto-foto itu kan lampiran ya Ya. lampiran-lampiran ya lampiran mah dikasih malah lebih bagus ada lampirannya gitu. Berarti Hmm. Bapak Ibu melaksanakan PTK gitu. Nggak usah video, nggak usah. Lampirannya foto-foto aja nggak apa-apa. Kalau masih muat di halaman PTK-nya kasih aja lampiran. Itu lampiran maksudnya Bapak Ibu. Oh iya iya. Sip. Berbentuk laporan PTK gitu ya Pak ya. Iya. PTK Bapak Dari Ibu kan Bapak Ibu kemarin membuat PTK ya kan? Iya, proposalnya Pak. iya. Proposal. Total PTK. Proposalnya udah udah buat ya. Iya Sudah Pak. Pak. Nah, sebelum nah ini mau saya boleh nanya satu-satu nggak apa namanya?
sebelum nanti Bapak Ibu mengerjakan PTK-nya atau apa namanya eh, praktek PTK-nya, boleh tahu dulu satu-satu Bapak Ibu apa namanya judulnya apa Ya aja boleh gitu, Pak. Boleh, bisa Pak. ya. Boleh, Pak. Eh, Pak Hairul Rijal, PTK-nya apa Pak judulnya? Oke, Pak. Jadi PTK saya kemarin judulnya Implementasi Metode Pembelajaran Role Playing untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 Mata Pelajaran PAI Materi Pesan Pokok Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Tapi kayaknya sih saya mau Kok rubah, kok Pak. Jadi role playing itu jadi pelajaran PBL aja, Pak. ini saya sampaikan Bapak Ibu ya, ini belum saya tanya semua nih. Bapak Ibu kalau membuat PTK, Bapak Ibu cukup sederhana. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak sama judul PTK Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan. Gampang, nggak usah, Bapak Ibu nggak usah terlalu bertele-tele, mohon maaf ya, dengan judul yang sangat panjang ya. Udah gitu Bapak Ibu nggak tahu arti dari judul Bapak Ibu sendiri gitu. Sederhananya begini Bapak Ibu. Misalkan contoh sederhana, upaya guru pendidikan agama Islam untuk menumbuhkan minat baca Al-Quran di kelas 4 dengan metode apa? Misalkan metode PBL tadi yang disampaikan, atau mungkin menggunakan media kuisis, atau menggunakan media apa? Udah itu udah cukup Bapak Ibu, apa namanya, dengan istilah-istilah yang Bapak Ibu tentunya belum paham gitu. Susah sendiri. Yang sederhana-sederhana Bapak Ibu nih, nih saya kasih mungkin bocoran ya. Bapak Ibu ketik aja di chat GPT, buatkan saya judul PTK, misalkan PTK kelas berapa nih. Udah gitu aja simple, nggak usah terlalu yang panjang-panjang. Di chat GPT tulis aja, buatkan judul sederhana PTK tentang apa gitu. Udah cukup gitu. Nggak usah Bapak Ibu terjebak sama PTK Bapak Ibu. Nantinya khawatir Bapak Ibu ketika kita review menjelaskan, Bapak Ibu nggak ngeh, apalagi dengan istilah-istilah yang asing, mungkin Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya, Bapak Ibu ngambil di Google, jiplak di internet dan lain sebagainya, lalu Bapak Ibu presentasikan, yang ada nanti Bapak Ibu ketemu misalkan pertanyaan yang nggak bisa Bapak Ibu jawab kan, kejebak sendiri jadinya gitu. Nggak usah terlalu bertele-tele Bapak Ibu ya, yang sederhana aja sederhana gitu. Tadi yang Pak sampaikan tadi udah benar, menggunakan PBL cukup itu. Metode apa Al-Quran Al-Baqarah ini untuk kelas ini dengan metode PBL udah cukup itu. Nggak usah terlalu bertele-tele. Intinya Bapak Ibu itu ada tindakan. Tindakannya apa? Tindakan Bapak Ibu itu menggunakan PBL atau PJBL tadi. Udah. Yang tadinya anaknya nggak berminat membaca Al-Quran itu, setelah Bapak Ibu menggunakan metode tindakan tadi, bisa berminat. Intinya kan begitu. Jadi nggak usah terlalu terjebak dalam judul dari PTK Bapak Ibu sendiri. Yang sederhana aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Nggak apa-apa Pak, rubah misalkan apa biar sederhana itu nggak apa-apa. Sederhana, nggak usah terlalu, Bapak Ibu ntar kejebak sendiri loh. Saya yang teman-teman mahasiswa saya kemarin itu yang kelas lain tuh, judulnya tuh keren Pak, apa ya judul kemarin tuh. Nah saya pas ditanya, lihat di Google gitu, nah lihat Google, nggak seperti itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu malah takutnya hanya sebagai apa ya, kewajiban doang bikin PTK tapi nggak tahu ilmunya gitu. Kalau Bapak Ibu mempelajari penelitian-penelitian itu ya harus sekalian tahu ilmunya juga gitu, nggak hanya comot dari Google
terus Bapak Ibu bikin judul untuk PTK Bapak Ibu, yang akhirnya kejebak sendiri, ditanya sama Pak Yudi, tanya Pak dosen, nggak tahu apa-apa lah gimana judulnya. Kan gitu. Yang penting Bapak Ibu udah paham aja. Bikin yang sederhana. Sederhana tapi simple dan Bapak Ibu paham hal itu gitu. Orang PTK itu intinya dari siswa Bapak Ibu itu yang tadinya belum bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran dengan cara ini gitu. Itu doang kok intinya pada PTK itu gitu. Bapak Ibu cari judul yang sederhana lah yang apa menggunakan apa tindakan-tindakan yang gampang-gampang lah, nggak usah terlalu tinggi-tinggi, nggak usah terlalu mendalam. Nanti Bapak Ibu malah nggak bisa menjelaskan nanti. Gitu ya. Terus Pak Rozi apa Pak Rozi judulnya? Baik, Pak. Judul proposal saya yaitu upaya meningkatkan nilai hasil belajar siswa kelas 7C pada materi rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Jadi saya menggunakan dua siklus, Pak. Nah, Untuk itu apa udah. namanya instrumennya observasi sama tes formatif, Pak ya, dua saja instrumennya. Nah, iya udah. Ya, itu Pak Rozi udah apa namanya tindakannya itu PBL tadi udah cukup benar Ya, begitu. Yang penting ada tanya itu gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan PTK tapi tindakannya yang Bapak Ibu belum kuasai dan Bapak Ibu coba-coba, nah nantinya Bapak Ibu nggak bisa sendiri, terjebak sendiri. Itu udah bagus Pak, benar itu. PBL seperti itu nggak apa-apa. Tindakannya yang terakhirnya yang apa? Yang kami nilai yang kami perhatikan itu yang tindakan dari PTK-nya itu. Upayanya itu apa upayanya? Oh, menggunakan PBL. Nah, itu udah termasuk dalam upaya gitu. baik Pak. Terima kasih Nah, Pak. mungkin teman-teman yang lain sudah paham ya, udah paham tentang judul PTK ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah terlalu terjebak tadi ya, saya sampaikan ya, terjebak dalam judul PTK Bapak Ibu. Bapak Ibu cari di chat GPT, gampang banyak sekali. Yang SD, yang SMP juga banyak sekali. Kalau kita teruskan sampai 19 mahasiswa, kayaknya panjang ini nggak selesai nih. Kalau judul PTK, saya yakin setelah nanti Bapak Ibu upload ya judul-judul PTK-nya dan nanti kalau ada yang mengganjal, mengganjal judul PTK-nya ini membuat penasaran dosen dan guru pamong ya, nanti akan kami tanyakan gitu. Namun di awal ini sudah kami apa namanya kasih warning ya, kasih lalu apa namanya keren, tapi Bapak Ibu nggak bisa mempresentasikan. Nah itu khawatirnya Bapak Ibu terjebak sendiri. Intinya judul PTK-nya itu intinya tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan dengan metodenya itu doang gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Semakin paham ya insya Allah ya. Baik Pak. Izin Pak Amin, Ada lagi Bapak Ibu? Eh, Ya, saya tanya, ya eh, izin bertanya silakan Pak masalah video Arifin. tadi, Pak. Kalau menurut tafsiran saya semalam yang disampaikan dosen, misalnya kita memakai kamera tiga, Pak ya, kamera satu, dua, tiga. Nah, jadi dalam satu pertemuan itu kamera satu untuk PBL, kamera dua untuk PJBL, kamera tiga untuk DBL untuk view-nya kayak seperti itu, Pak. Jadi tinggal edit-edit. Apa seperti itu juga diperbolehkan nggak, Pak? Kalau PBL, PJBL kan materinya itu kan berbeda-beda ya. Pendekatannya kan berbeda-beda Pak. Sebenarnya Pak Yudi itu yang semalam itu apa namanya untuk mengambil angle sebenarnya itu mengambil angle-nya itu seperti itu. Jadi mengambil angle dari samping, dari belakang, dari pojok gitu. Kalau nanti satu video misalkan dari kanan kiri PBL, PJBL, nah PJBL kan berbeda dengan PJBL kan proyek ya, Bapak Ibu ya.
eh, ngajarnya proyek ya kan, ngajarnya proyek. Nah, proyek itu kan harus ada hasil proyeknya tuh. Bapak yang ini proyek, yang ini DBL apa gitu kan khawatir ini. Itu kalau Pak Yudi itu semalam yang tangkap itu untuk sebenarnya angle ya. Angle dari kanan, kiri, belakang, depan gitu. Gitu. Intinya kalau kalau video PPL ya ngikutin apa yang menjadi modulnya. Misalkan modul TPACK itu kan berkaitan dengan teknologi ya. Teknologi. Proyektor itu termasuk teknologi apa alat Bapak Ibu? Proyektor, terus Alat, laptop, nah itu Alat, termasuk apa, Bu? alat. Alat, alat, alat Bukan teknologi teknologi. ya, bukan teknologi alat ya. teknologi. Hmm. Alat. Alat teknologi itu Pak. Itu kan alat ya, alat berbeda dengan teknologinya ya. Jadi eh, apa namanya dibedakan seperti itu. Namun hampir hampir sama-sama juga ya, hampir sama-sama juga antara alat dan teknologi ya, karena semuanya itu saling berkaitan ya, saling beririsan semuanya. Itu Pak Ridwan. Jadi kalau tanggapan saya itu Pak Yudi semalam itu untuk angle-nya ya, kita ke fokus ke angle itu sebenarnya. Nah, videonya kan 15 menit Bapak Ibu ya, 15 menit yang akan Bapak Ibu upload ya. Tentunya Bapak Ibu bisa lah kurang lebih 30 menit kan cepet ya, 30 menit mah cepet. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau 15 menit itu selesai ya, ya udah 15 menit itu langsung Bapak Ibu apa namanya Cut, upload itu. ganti. Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu nanti kalau membuat video, Bapak Ibu bikin catatan aja, catatan di apa? Di print ya, di print di meja Bapak Ibu tulisin. Nah, pertama pembukaan, ya kan? Yang kedua Betul. absen, biar nggak lupa absen. Terus berdoa, terus apalagi nih, ntar kalau pas bikin video sambil nyontek-nyontek nggak apa-apa. Yang penting elemen-elemen dalam proses pembelajaran itu Bapak Ibu ada semua gitu. Hmm. Yang dinilai nih, saya nggak boleh nampilin itu sih ya, nggak boleh nampilin apa penilaian yang harus Bocoran, yang ada bocoran Pak. rubriknya. Saya nggak boleh nge-share rubrik nilai-nilainya. Soalnya Iya Pak. Kisi-kisinya guru Pak. kamu kan sama, tapi intinya, ya intinya Bapak Ibu ada pembukaan nih pembukaan. Terus pembukaan di situ isinya ada absen, nanyain kabar. Tulis aja nanti di situ Bapak Ibu. Tulis di kertas atau di print Bapak Ibu, taruh di meja nanti pas lagi apa ngintip-ngintip, ngintip-ngintip gitu. Oh, saatnya ini nih apa namanya berdoa. Nah, setelah selesai berdoa ngapain lagi nih? Wah, persepsi, menanyakan pembelajaran yang lalu. Nah, setelah persepsi apa lagi nih? Aja tulis tujuan pembelajaran, persepsi. Terus habis ini apa lagi nih? Oh, materi inti. Saya yang jelasin materi inti. Terus sambil Bapak Ibu ngeliat jam. Oh, cukupnya segini nih jamnya nih gitu. Terus misalkan setelah materi tujuan pembelajaran, saya ngapain lagi ya? Oh, diskusi. Silahkan Bapak Ibu bentuk diskusinya sama peserta didik. Tulis aja, tulis buat contekan gitu. Yang penting nggak terlihat kamera, gitu aja. Itu. Habis ini ngapain lagi? Itu Kak Bapak Ibu. Jadi di rubrik penilaian kami itu pada intinya gitu. Jadi apakah ada pembukaan, apakah ada apa diskusi dengan peserta didik. Nah, itu nilainya begitu. Kalau ada berarti poinnya 1 sampai 4. Kalau 4 berarti itu paling tertinggi nilainya gitu. Insya Allah saya ngasih nilainya 34, 34, 34 gitu. Oke. Amin. Tenang. Kasih Apa? Pak. Nah, Pak, izin tanya, Pak. aman. Iya, iya. Coba. Mau tanya, Pak, tentang self assessment. Nah, self assessment itu kalau lihat dari paparan Bapak itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan, Pak ya.
apakah itu nanti Betul. di-share ke kami atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua itu tentang ini masalah menjurus ke UKIN, Pak. Jadi PPL ini kan latihan Betul. ke UKIN, Pak. Latihan ke UKIN. Nanti Betul, larinya ke UKIN. di UKIN nanti waktunya itu kita apakah full rekaman videonya atau hanya kayak seperti ini 15 menit sampai 30 menit. Begitu, Pak. 30 menit, Pak, untuk UKIN, Pak. 30 menit untuk UKIN itu harus komplit, apa namanya, sudah diedit ya. Kalau UKIN sudah diedit ya 30 menit, sudah diedit rukun-rukun ngajarnya yang tadi saya sampaikan, pembukaan, inti, akhir itu harus ada itu. Nah, pas UKIN nanti Bapak Ibu kan milih nih pas UKIN menggunakan PBL, PJBL atau TPACK. Kira-kira yang mudah Bapak Ibu, yang kira-kira Bapak Ibu itu apa namanya, media-medianya itu tidak memberatkan atau mensulitkan Bapak Ibu sendiri ya, senyamannya Bapak Ibu. Tapi karena ini UKIN, jadi Bapak Ibu harus semaksimal mungkin lah ya, semaksimal mungkin. Misal kayak ada penggaris atau pulpen atau spidol atau post, ya Bapak Ibu bisa kreatif nyediain sendiri gitu. Kalau pengalaman saya Bapak Ibu ya, pengalaman saya yang keren ya. Pengalaman-pengalaman saya waktu UKIN kemarin itu, saya menggunakan stationery pembelajaran. Kan saya materinya sholat Jumat, sholat duha, sama sholat tahajud ya. Nah, kalau yang saya kemarin itu membuatnya di pertama saya bikin kelompok terlebih dahulu. Nah, ini gambarannya ya, bikin kelompok, kelompok A, B, C, D gitu. Lalu saya membuat stationery kegiatan. Stasiun yang pertama itu tentang literasi. Literasi, misalkan anak-anak saya kasih bacaan tentang sholat Jumat gitu. Nah, nanti saya kocok nih, nanti apa namanya, kelompok A, B, C ini dapat stasiun mana dulu. Misalkan kelompok C ternyata dapat stasiun yang pertama. Berarti anak yang kelompok C ini di stasiun pertama ngapain? Ya, dia membaca literasinya, dia membaca tentang sholat Jumat, bla bla pengertian sholat Jumat dan lain sebagainya. Nah, ternyata di kelompok A itu pas saya dikocoknya pakai itu aja Bapak Ibu, eh eh, pointer yang apa namanya di aplikasi-aplikasi di internet yang Ya, apa, Pak. roda berputar itu. Spinner. Nah, udah pakai, saya kemarin juga pakai itu. Spinner bener. Jadinya nggak usah apa, itu udah termasuk dari alat TPC ATK itu. TPK itu ya udah termasuk, itu udah alat-alat yang bisa digunakan dalam pembelajaran gitu. Nanti di stasiun yang kedua itu melihat video sholat Jumat. Nah, stasiun yang ketiga apa namanya, menjawab pertanyaan. Stasiun yang ketiga gitu. Stasiun yang keempat atau ini praktek sholat, atau mungkin Bapak Ibu bisa berurutan dulu terlebih dahulu nih. Kelompok satu di stasiun pertama. Kalau kelompok satu udah selesai di stasiun ini selama 5 menit misalkan, bisa di stasiun yang kedua, di stasiun yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya gitu. Jadi kemarin saya praktek ukinnya itu seperti itu dan alhamdulillah lolos, alhamdulillah lulus gitu. Ini hanya apa namanya, gambaran pengalaman saya Bapak Ibu ya. Gitu. Udah ada gambaran Bapak Ibu ya untuk PPL ini kan nanti tujuan akhirnya di UKIN Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu nanti ketika UKIN itu sudah maksimal, sudah lancar, sudah jago, setelah bisa semua, udah lulus. Amin. Aman. Lulus. Ya, kalau itu Bapak Ibu, beliau itu hanya menyampaikan ke umumnya Bapak Ibu. Beliau kan ke umum-umumnya. Kalau mendetil mendetil seperti ini ya, itu tugas saya mendetil seperti ini karena
saya pun apa namanya teman-teman mahasiswa ini terlebih tercerahkan kembali seperti itu. Yang tadi Pak, yang self Gitu. assessment itu Pak. Oh, self assessment assessment itu ya itu kan buat instrumen kita juga ya Bapak Ibu ya itu buat instrumen kita juga Bapak Ibu ya. Namun nanti nanti saya share, tapi share yang di grup yang nggak ada guru pamong dan dosennya ya. Nanti Pak Rudi biar nge-share ke grup itu buat dipelajari aja ya. Oke Pak, oke Pak. Tapi nge-share-nya Ya, nanti Pak. Pak Rudi jangan di-share di grup yang ada dosennya. Saya share-nya nanti Pak Rudi Ya, nge-share-nya di grup yang tanpa dosen yang mahasiswa aja. Nanti ya, saya share Pak. ya. Ya, Pak. Iya Pak. Materi ini juga nanti saya share. Tapi yang nanti Pak Rudi nge-share-nya jangan sampai ke ada dosennya. Share yang grup Siap, pribadi. Pak. Grup Tuh. pribadi. Maksudnya grup tanpa dosen tanpa guru pamong. Kan ada dua pasti. Iya, iya, Pak. Oke, ada lagi Bapak. Ada yang sudah pernah ke Jakarta Bapak Ibu? Sudah Pak, Numpang lewat, Pak. Pak. Numpang lewat. hanya lewat. Ntar kalau ke Jakarta lagi, kalau berkenan nomor saya disimpan, Ya, kabarin Pak. Pak Amin, yuk kita kopdar bersama di Waduh. Jakarta. Wah, mudah-mudahan ada rezeki Pak. Pas kami ini Pak, Amin, amin, ijazah, amin. Pengukuhan ambil Pak. sertifikat. Kemarin apa namanya Pak Kaprodi, Pak Tanenji itu ke sana ngasih apa sertifikat ke batch 1 yang sudah lulus kemarin ke sana beliau. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau pengukuhannya ke Jakarta ya insya Allah bisa ketemu. Insya Allah, Ayo berangkat, Pak Rozi. berangkat, siap. Insya Allah, Pak, berangkat. Ozi, Hah? tiket ya. Siap, Bapak. Tidurnya di Masjid Istiqlal, Pak Rozi. Siap. Ketemu dosen kita. Saya yang paling tua Pak Amin di grup kelas ini Pak. Janganlah Pak Rozi, paling muda lah. Oh, Masya Allah. 45 Pak umur saya Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan sukses lancar terus ya Pak. Sehat selalu ya Pak. Amin Pak. Amin. Tetap semangat nih Ini Pak. yang keren Pak Roy. Ya Pak ngajarnya ya Pak. Di SMP Pak. Hmm. Yang SMP ada berapa orang Bapak Ibu? 5 di kelas nih, Pak. Ada 5. Oh, ada Ya. 5 ya. SD Bapak Ibu. Tapi insya Allah sama sih karena PAI ini kan jenjang SD, SMP, SMA sama. Bahkan kemarin yang apa namanya, yang SMK juga ada. Nah ini eh, SD dan SMP ya. Tuh. Karena di agama di PAI ini kan semua pelajaran ada SKI, Quran hadis, apa Islam kontemporer, pembelajaran semua ada kita semua. Kalau guru mata pelajaran misalkan bahasa Arab ya bahasa Arab terus yang dipelajari. Kalau karena kita guru Islam jadi semua modul kita pelajari ya, Bapak Ibu ya. Keren ini. Semua modul kita kerjakan semua. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya Pak mungkin. Jadi untuk mungkin dalam minggu ini selama libur ini Pak, kami itu mungkin lebih fokusnya kepada persiapan untuk PPL ya Pak ya. Kalau misalkan belum Betul, persiapan untuk PPL melaksanakan aja, Pak. kegiatan PPL-nya. Iya, Pak, betul, Pak. Mulai liburan, apa namanya, ntar teman-teman mahasiswa nggak menikmati liburannya lagi. Iya Pak. Dan Eh, kalau kalau mau PPL kan juga
kasihan anak-anaknya masa suruh masuk libur-libur. Misalnya gini Pak, seandainya ini contoh aja misalnya Pak ya. Jika misalnya kami ingin ngambil video untuk PPL, mungkin minggu ini belum, minggu depan misalnya ya Pak ya. Nah itu ada pembatasan jumlah siswa nggak Pak? Misalnya jumlah siswanya Minimal harus 10 orang, minimal Mbak. 10 ya Pak? Oke, 10 minimal 10. ya. Jika nanti misalnya ada teman-teman yang ingin melaksanakan PPL nih, misal nggak sabar lagi mau selesai tugas Heeh. videonya misal ya gitu ya. Oke, berarti 10 minimal ya Pak ya. 10 minimal, Pak. Nggak usah. eh, Kalau mau 15 boleh. Ya. Minimal 10 siswa. Oke Pak, terima kasih. Ini di kelas saya yang kemarin itu kelas PAI 16. PAI 16 itu tadi WA saya apa namanya? Pak Amin, saya mau bikin video PPL. Ih, libur-libur ngapain bu bikin video PPL? Nggak apa-apa, murid saya mau katanya gitu. Mau katanya muridnya gitu. Cuma ya terserah sih, terserah Bapak Ibu gitu. Kalau muridnya mau apa namanya Bapak Ibu siap ya monggo. Kalau misalkan belum siap yang penting di tanggal 23 besok terakhir eh 23 itu sudah termasuk review PPL ya Bapak Ibu ya. Berarti paling tidak itu tanggal 20 Januari itu udah selesai semua lah ya. Oke, siapa? Cukup lah ya. Cukup lah ya tanggal 6 sampai tanggal 20 Januari mah cukup lah ya buat video mah. Iya Pak. Heeh. Orang videonya mah 15 menit aja. Tapi nyatanya sih nggak 15 menit sih. Itu mah editannya. Buru-buru nanti kalau 15 menit Pak berantakan nanti video. Iya. Kalau Yang penting kenyataan. nanti Bapak Ibu di videonya itu dikasih keterangan ya. Iya Iya, Pak. Pak. Di di sintaknya itu kasih keterangan nih pembukaan ini Hukumnya tadi. pembagian apa LKPD Iya. gitu kasih keterangan aja. Ngeditnya udah tahu semua kan pakai aplikasi apa kan? Ya, Pak. Iya Pak. Ya Allah, bisa Pak. Iya. Pakai VN juga enak itu VN nggak terlalu berat VN. Ya kan? Kalau Ken Master kan masih ada Cap CapCut kalau CapCut yang Pro mah bagus kalau yang itu juga berbayar kalau CapCut. Beli di Shopee dulu sebentar Pak. Oh iya beli di Shopee dulu banyak ya. Sekarang udah banyak di Shopee juga murah-murah 10.000 juga. Hmm. Cukup Bapak Ibu apa ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau kiranya cukup mungkin bisa kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak, materinya saya mungkin kasih sementara ke Pak. Pak Arman. Nanti kami koordinasi di grup Pak. Jika nanti ada Ah, ah, pertanyaan. ah, 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 ah. Ya. Kalau mau tanya pribadi Japri juga. Iya Pak. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini hanya kita sifatnya sharing ya. Iya Saya Pak. kalau ini mohon izin sekali anak muda ngasih tahu anak tua. Apa, Pak? Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan di sesi siang hari ini, sesi pagi hari ini di penyamaan persepsi tentang praktek kerja lapangan ya di PPL ini ya. Semoga Bapak Ibu lancar nanti dalam pembuatan videonya, lalu sehat selalu, jaga kesehatannya. Nanti ketika mungkin ada info yang kita sekiranya Zoom, nanti kita akan Zoom lagi bersama Pak dosen ya. Pak dosen Oke, baik. sekarang juga masih sibuk karena beliau Pak Wakil Dekan, jadi banyak sekali apa namanya kesibukan di luar sana. Kalau saya mah orangnya orang bebas, itu bisa ditanya-tanya. Kalau Pak dosen kan beda.
sama kita makomnya. Oke, baik Bapak Ibu, cukup. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Jika Cukup, Pak. tidak ada, saya akhiri untuk sesi pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti materi saya share. Udah di itu Pak, itu ya, Sudah Green banyak, sudah. Pak. Cuma kalau mau foto sekarang biar senyum lebar full senyum, mari, Pak. Yuk kita sama-sama foto, kawan-kawan. Yuk. Yo, senyum, senyum. Oke. Satu, dua, Gayanya apa gayanya? apa gayanya? Senyum kelulusan. Senyum kelulusan gimana, Pak? Pak Rozi. Giginya kelihatan, Pak. Gini. Ya, ini. Ha. Ya, satu, dua. Oke, Siap. siap, sudah. Oke ya, baik ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 Terima wabarakatuh. kasih, Pak. wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak ilmunya. Ya, saya izin undur diri ya. Oke, Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Pak. Selanjutnya pemateri kedua, Pak Amin kedua, Pak Ijal, kayak Jakarta. Ya, silakan Pak Hoirul Rijal. Matiin.